Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Ketua Yayasan Al-Ustadz Haji Husnan Wadi dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Haji Ma'mun Ibrahim, Ketua Pengurus Daerah NWDI Lombok Barat dan jajarannya, para asatidz Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut, dan seluruh zuriat Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif. Kita bacakan khususan suratul Fatihah ila ruhi almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yukatsiru mathubatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa yahfazuna bijahihi wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para tulab dan talibat Ma'had Himmatus Syarif, fatahallahu 'alaikum futuhal 'arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, para adik-adikku, menjadi wadah bagi ilmu, bagi akhlak, bagi adab, bagi ketawaduan yang sejalan dengan ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif yang hadir di sini untuk sama-sama belajar dengan pelungguh sekalian, mengingat apa yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, para tuan guru kita, yaitu ketika hadir menuntut ilmu di majlis yang seperti ini, di majlis yang berkah seperti ini, di tempat yang berkah, di waktu yang berkah, adalah dengan memperbanyak niat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat mengumpulkan niat kebaikan sebanyak-banyaknya di waktu yang singkat. Jadi kita hadir di sini di majelis yang berkah ini, sama-sama setiap individu masing-masing diri kita banyakin niat kebaikan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata, takrirul ujur bitaktsirin niyyah. Jadi menggapai, mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya dikumpulkan dengan memperbanyak niat. Apa niat kita tulab wa talibat hadir di majelis yang seperti ini? Coba tiang mau tanya kepada tulab dulu. Para tulab hadir di majelis yang seperti ini, niatnya untuk apa? Untuk apa? Menuntut ilmu.
Ada lagi yang lain? Bertemu dengan orang soleh. Ada lagi yang lain? Tulab. Ada lagi? Harus banyak niatnya kalau di tempat-tempat yang berkah seperti ini. Di waktu yang berkah seperti ini harus banyak. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita nih hadir di sini itu yang sebutin bisa untuk menuntut ilmu, bisa untuk bertemu dengan orang soleh, bisa untuk menyambung tali silaturahim, bisa untuk apa lagi tadi? Menuntut ilmu, bersilaturahim, bertemu dengan orang soleh, belajar bersama, birrul walidain, niat kita hadir di sini. Dan juga yang tadi terpenting kata Talib, siapa namanya? Raden? Yaden. Nah, katanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa juga salah satu yang terpenting kita hadir di majelis yang seperti ini untuk membersihkan hati kita, untuk menyiapkan hati kita, karena hati merupakan poros, merupakan fondasi, dan merupakan wadah untuk diterimanya ilmu, cahaya, dan kebaikan di dalam diri kita. An-Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam hati itu ada sepotong daging, sepotong bagian, yang apabila bagian tersebut baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Dan apabila sepotong daging, sepotong bagian tersebut rusak, maka seluruh badan kita akan rusak. Apa itu? Sepotong daging itu adalah hati. Jadi niatkan betul di hati para tulab wa talibat ma'had Himmatus Syarif ketika hadir di majlis-majlis yang seperti ini, niatkan untuk memperbaiki hati. Karena para ulama mengatakan al-qalb mahal nazarur rabb, bahwa hati itu adalah tempat di mana Allah pandang kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yandur ila qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak lihat apa yang tulab wa talibat pakai. Allah nggak lihat apa yang tulab wa talibat punya. Allah nggak lihat apa atribut nih. Allah nggak lihat berapa banyak harta yang dimiliki oleh adik-adik sekalian, tapi yang Allah lihat adalah hati. Jadi mesti paham dan mesti ngerti kita, yang prioritas bagi thalabul ilm sejati itu apa? Yang menjadi prioritas kita, yang menjadi hal yang terpenting bagi kita menjadi thalabul ilm agar masuk ilmu dengan berkah dan manfaat itu dengan hati yang bersih. Karena kalau udah itu yang kita gadaikan untuk hal-hal yang remeh, apalagi yang tersisa bagi diri kita? Apalagi kita gadaikan hati untuk hal-hal yang tidak penting, untuk apa, hasud terhadap teman, untuk benci terhadap kawan, untuk iri, dengki. Kita bergibah ngomongin kawan kita, ini kejelekan kawan kita ini. Untuk apa? Kita gadaikan hal yang paling berharga di dalam diri kita. Apalagi itu modal utama kita sebagai thalabul ilm. Jadi yang tadi yang sampaikan betul-betul adik-adik
tancapkan bahwa kebersihan hati adalah modal utama. Wa sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azkas salam, di dalam munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala kan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau celakakan aku, jangan engkau hancurkan aku, jangan engkau binasakan aku, jangan engkau kecewakan aku. Hari di mana harta tidak membawa manfaat, anak keturunan tidak membawa manfaat, yang membawa manfaat adalah hati yang bersih. Itu tujuan kita tolabul ilim di Himmatus Syarif itu salah satunya yang terpenting. Jadi tulab wa tolibat harus ngerti yang prioritas. Percuma kita punya ilmu yang banyak dan mau banyak-banyakan ilmu, mau ngerti-ngertian ilmu gitu, tapi hati kita nggak bersih untuk apa? Jadi yang menjadi perhatian tulab wa tolibat adalah salah satunya hati. Itu yang pertama, itu yang bisa kita niatkan ketika kita hadir di majelis yang seperti ini. Yang kedua yang tadi disebutkan juga sama Talib, salah satu niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di majelis yang seperti ini, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar gembira bahwa kita di sini itu adalah salah satu jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam di akhir kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala yang pengasih akan menanamkan, memberikan kasih sayangnya di dalam hati mereka. Jadi kegiatan kita di sini di dalam rangka kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih tuh di dalam hati tulab wa talibat rasa mahabbah, rasa kasih sayang. Apa makna wudda di sini? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda di sini bimakna fi hadhil ayah ar-rahmah al-khassah. Apa maknanya? Kasih sayangnya bukan kasih sayang sembarangan yang Allah Ta'ala tawarkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tawarkan kasih sayang al-khassah yang khusus. Kalau misalkan rahmat Allah kita artikan sebagai pemberian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua hamba-hambanya, yang beriman, yang gak beriman, yang memusuhi Allah bahkan dikasih oleh Allah pemberian. Mata dikasih, telinga dikasih, harta dikasih, jabatan dikasih, apalagi semua isi dunia dikasih juga. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kisah Fir'aun kan, semua isi dunia dikasih. Tapi di sini makna rahmah, kasih sayang itu bukan makna rahmah yang umum, bukan untuk semua, akan tetapi makna rahmah khassah, kasih sayang yang khusus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberikan kepada orang-orang, hadiah ini diberikan kepada orang-orang yang menjaga koridornya,
di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beriman, beramal soleh, menuntut ilmu, seperti itulah Thalibat Ma'had Himmatus Syarif sekarang ini, itu Allah kasih sayang yang khusus, yang gak dikasih selain kepada kategori yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Jadi tenang adik-adik, kalau kita disayang sama orang tua kita, seneng gak? Kita disayang oleh guru-guru kita nih di depan, seneng gak? Dikasih perhatian oleh mereka, diperhatiin bagaimana keadaannya di pondok pesantren, bagaimana pelajarannya, seneng gak? Atau antar satu sama lain, tulab wa thalibat, bersahabat nih, entah itu sekelas atau seasrama, diperhatiin sama sahabatnya, itu seneng gak? Seneng. Kita sakit, kita lagi galau, sahabat kita nanya, gimana kabarnya, lagi sakit, sehat, itu seneng kita. Nah, kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih lagi. Jadi adik-adik tenang, semuanya dalam riayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amal soleh dan menuntut ilmu. Sedikit Tiang sampaikan, nah ada cerita. Dulu waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu, kakek Tiang dari Jakarta datang. Sebetulnya hubungan antar murid dan guru ini sudah terjalin dari buyut Tiang, antara Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Terus berhubungan dalam mahabbah, dalam ta'zim, bersahabat antar dua ulama ini, saling menghormati, saling tukar sanad. Dilanjutkan akhirnya dengan kakek Tiang, Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Hubungan persahabatan itu dilanjutkan oleh kakek Tiang. Jadi ketika Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i wafat, dilanjutkan oleh anaknya. Jadi tiap 2 bulan, 3 bulan sekali beliau dari Jakarta, dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu, naik mobil dari Jakarta ke Lombok, ke Pancor, untuk bertemu dan berguru kepada Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hingga dibawa seluruh keluarganya. Paman Tiang dibawa, Ibu Tiang juga dibawa oleh beliau. Semua keluarga besar dibawa untuk mengambil berkah, untuk mengambil ilmu, untuk mendapat nazroh. Nazroh itu pandangan dari seorang waliullah, itu dapat menembus hati para tulab wa thalibat. Jadi kakek Tiang berhusnuzon, Maulana Syekh ini wali min auliyaillah yang dengan cukup pandangannya dapat menembus hati. Datang tiap bulan. Hingga satu ketika salah seorang paman Tiang ingin memiliki keturunan, ingin mempunyai anak laki-laki, karena sudah 4 atau 5 anaknya itu perempuan semua. Datang ketika itu, diajak ke Pancor, ketemu Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, minta untuk didoakan agar memiliki keturunan laki-laki. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu, beliau mengambil sepotong kain yang besar, kain putih, diambil oleh beliau, ditulis dengan tangan beliau sendiri. Apa yang ditulis di kain tersebut?
Maulana Syekh Nini Da Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menulis hadis Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ini nyambung dengan yang tadi Tiang sampaikan. Hadisnya apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi urul iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling kuat. Udah dihadiahin itu. Hadis itu ditulis di kain, dibawa pulang ke Jakarta. Selang beberapa bulan hamil. Istri paman Tiang hamil, dapat keturunan laki-laki. Bibarakati Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maknanya apa? Tulab wa talibat ma'had himmatus syarif, bahwa sesungguhnya yang kekal, yang abadi, yang lestari adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nih mumpung kalian masih seumuran, umur-umur masih betul-betul fokus dalam menuntut ilmu, umur-umur lagi lagi mau mekar-mekarnya. Salah satu yang kalian tanamin juga antar satu sama lain dalam bermuamalah adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Maksudnya apa cinta karena Allah? Kita mencintai dia karena apa yang dilakukan oleh kawan kita, sahabat kita, itu mengantarkan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci karena apa? Benci karena apa yang dilakukan oleh kawan kita atau sahabat kita malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mindset, dengan state of mind, dengan pola pikir yang seperti ini, maka insya Allah kita akan didekatkan oleh orang-orang yang baik. Para tulab wa talibat ma'had himmatus syarif, udah banyak yang dari tadi Tiang sampaikan. Tiang mau tes dulu nih. Tadi tulab udah duluan, sekarang talibat. Coba ada nggak yang bisa sebutin yang dari tadi Tiang sampaikan apa? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa dapat hadiah. Coba, ada yang berani nggak? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sepenuhnya yang tadi Tiang sampaikan. Cukup apa yang dipahami. Apa yang dipahami dari yang tadi disampaikan. Siapa namanya? Panggilannya siapa? Ica. Coba sini maju Ica. Sini. Coba diri. Ica kelas berapa sekarang? Kelas 12. Udah mau lulus. Tahun ini UN berarti ya? Apa sih sekarang? Masih ada ujian nasional? Tahun depan. Coba sebutkan apa yang tadi Ica pahami, Ica dapat. Niat ketika berada di majelis ilmu membersihkan hati. Terus terus Kebersihan hati adalah modal yang utama. Allah memberikan kasih sayang yang khusus bagi seorang penuntut ilmu. Menggapai pahala yang banyak dapat dikumpulkan dengan memperbanyak niat. Alhamdulillah. Udah? Barakallahu fiikum. Yang dari tulab angkat tangan. Ini udah depan. Yang depan juga. Berarti ada satu dan satu lagi yang belakang-belakang. Bentar kita tes. Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Muhammad Saiful Hakul Yadin, bisa dipanggil Yadin. Yang saya dapatkan dari penyampaian Al-Ustaz tadi, takthirul ujuri bitaktsirin niyah. Banyaknya pahala akan didapat dengan banyaknya niat kebaikan. Kemudian hati itu adalah menjadi modal utama bagi kita yang menuntut ilmu. Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kasih sayang yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nih pertanyaan terakhir dari tulab dan tolibat langsung. Ada nggak yang bisa ngulang ayat surah Maryam yang tadi Tiang sampaikan? Coba. Yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa nggak? Tadi surah Maryam, ayat surah Maryam yang Tiang sebutkan. Ayo kita Tiang bocorin awalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu. Nah, lanjutin. Nggak ada nih satupun. Nggak, asatis jangan. Nggak termasuk asatis. Ada nggak? Ini hadiahnya lebih besar dibanding yang dua tadi. Ada? Yang ada berdiri? Ada nggak? Nah itu hitung mundur 3, 2, 1. Nggak ada berarti ya. Kalau asatis nggak termasuk, pasti udah tahu ayatnya. Ya mudah-mudahan yang sedikit tadi Tiang sampaikan memberikan manfaat kepada tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 yang tadi Tiang sampaikan, tapi tancapkan dalam hati. Karena yang tadi Tiang sampaikan itu adalah modal kita untuk menuntut ilmu sebagai thalabul ilm sejati. Siap diamalkan Gi? Pesan yang tadi sedikit itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bacakan suratul Fatihah terakhir. Biar di awal tadi sudah membacakan suratul Fatihah untuk Mu'assisul Mahad. Sekarang kita bacakan suratul Fatihah lagi biar muqaddimah wa khatimah berkah. Di awal berkah, di akhir kita tutup dengan keberkahan. Al-Fatihah ila al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Zahid Syarif. Allah yaghfirullahu warhamhu wa ya'la darajatihi fil jannah katsira min thubatihi wa dhaifa hasanatihi wa hafadna bihi wa anfa'na bihi wa yud'alna barakatuhu asrari wa ثم الفاتحة خصوصا إلى مولانا الشيخ Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Usari yang furuhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Tadi pagi sebelum Walidi Tuan Guru Bajang berangkat ke Jakarta, beliau menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusus untuk para tulab dan talibat Ma'had Himmatus Syarif. Mudah-mudahan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Mungkin sedikit ini yang dapat Tiang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tulab wa talibat Ma'had Himmatus Syarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh, keberkahan dan manfaat di dalam ilmu yang kita
yang kita sedang berproses di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami' fid dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhir ad-da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doanya, langsung doa. Gimana